Memilih. Sulsel memilih. Nah, sulsel memilih kita turun dengan verifikasi faktual untuk 9 partai baru. Iya. Setelah kita lihat perjalanan verifikasi 2 pekan ini, menuju hampir 3 pekan, ternyata partai-partai baru ini sangat susah untuk lolos di tahap verifikasi ini. Kenapa Dan sih? masih banyak yang belum memenuhi syarat. Nah, begini Puang, ketika mereka tidak bisa memenuhi syarat, maka akan masuk ke tahap perbaikan. Nah, justru kalau kita lihat di tahap perbaikan ini justru lebih susah. Nah, bagaimana sih sebenarnya skenario-nya? Silakan Anda baca di halaman Sulsel memilih di halaman 11. Panjang di situ skenario-nya. Kita ambil sampel di Goa. 9 partai baru yang ikut, 99-nya tidak memenuhi syarat. Dan ini yang menjadi poin dari partai-partai. Bagaimana sih saya tidak memenuhi syarat? Ada banyak cerita, cuma kita tidak enak menceritakan karena belum juga dipublish oleh KPU. Tidak ada sumber yang valid untuk memberikan konfirmasi itu. Nanti kita akan telusuri lebih lanjut bagaimana sih kisah-kisahnya terkait verifikasi ini. Kenapa sih sebenarnya hanya sekitar berapa sampel itu, 750 sampel yang tersebar di 18 kecamatan di Goa, itu tidak ada yang bisa memenuhi syarat. Padahal kalau dilihat dari jumlah penduduk dari 700.000 lebih, itu 750 sedikit tuh. Masa tidak bisa mengumpulkan orang untuk segitu. Dan itu penyebarannya minimal hanya di 50% kecamatan, artinya di 9 kecamatan. Sedikit gitu kok. Iya deh. Kalau di RT itu ya satu RT aja kayaknya segitu, 750. Nah, kenapa misalnya tidak bisa? Ini yang menjadi poin penting. Kenapa sih sebenarnya partai-partai baru ini mereka tidak bisa memenuhi syarat di tahap pengambilan sampel awal ini? Apakah waktu yang mepet pada saat pembentukan partai merekrut orang, atau memang biayanya tidak cukup untuk merekrut orang, atau mereka tidak tahu aturan? Iya. Harusnya sih sudah tahu bahwa membuat partai baru itu sekarang tidak mudah. Iya dong. Harus lengkap verifikasinya. Nah, kalau mereka masuk ke tahap perbaikan, mereka akan bekerja sekitar 2-3 kali lipat lagi. Kalau ini terjadi, bisa jadi tidak ada partai baru yang lolos atau partai non parlemen. Iya. Kalaupun ada, hanya 1-2 aja kemungkinan. Ini analisis kita melihat data-data lapangan toh, untuk di Sulawesi Selatan. Nah, kalau begitu ya, kalau anggaplah 1-2 ya lolos. Sekarang partai parlemen 9, sekitar 11 di partai nanti. Bagaimana? Artinya sangat susah untuk partai baru yang lolos. Yang saya dengar pun hanya Perindo dan Gelora yang agak mendekati bisa mencapai ini syarat minimal sih. Tapi bisa melewati syarat yang besar. Hanya 2 aja partai yang bisa berjuang untuk itu. Tapi informasi yang kita dapat di lapangan itu pun berat. Nah, bagaimana cara mereka? Apakah memang mereka bisa lolos? Iya. Kita akan update terus di Tribun Timur soal itu mulai besok. Bagaimana sih syaratnya ini sangat berat memang. Itu kalau kami di Sulsel memilih. Kemudian ada juga lintas-lintas seperti di partai-partai parlemen, Golkar di Maros,
yang ingin merekrut 200% fungsionaris untuk mengisi pencalekan nanti. Kemudian ada juga ternyata bakal calon anggota DPR RI ini sudah jalan nih. Sudah ada beberapa jalan. Tapi biasanya calon anggota DPR RI memang ini sudah jalan setahun sebelum pencoblosan. Jadi tadi di Andi Undruk di Palopo sudah jalan. Kemudian ada juga Hanura masih optimis dan lain-lain. Silakan Anda baca besok di Sulsel Manile. Kemudian di halaman Sulsel kita turun dengan berita yang mengejutkan dari sekretaris daerah Pemkab Takalar yang menyatakan tidak bersedia untuk dicalonkan sebagai penjabat Bupati Takalar. Itu kenapa lah? Nah, dia menyampaikan dengan berbagai pertimbangan dan dia menyatakan tidak bersedia. Padahal DPRD Takalar mengusulkan Muhammad Habsbi Sekda Takalar untuk mengisi jabatan itu, tapi ya tidak bersedia. Kenapa ini? Baca besok alasannya. Hebat itu. Ya, kemudian ada kampus tadi. Jadi rektor UNM itu menemani ketua DPR RI ke Korea Selatan. Tuh. Wah, ini kayaknya menjadi satu-satunya sih rektor dari Indonesia Timur yang dipanggil untuk menemani Puan Maharani. Ada apa ini? Ada apa ya? Ada apa ya? Kenapa ya? Kenapa bisa ya? Iya. Silakan Anda baca besok di halaman kampus. Oke Puan? Yes. Dah, terima kasih. Pulang dulu. Iya.